Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta Ahmadiyah dari kelas 10 MPLP 1. Saya di sini akan memberitahukan tentang biografi salah satu pahlawan nasional yang bernama Sri Suhunan Pakubuwono VI. Sri Suhunan Pakubuwono VI merupakan salah satu raja yang pernah bertata di Kasunan Surakarta Hadiningrat. Sri Suhunan Pakubuwono VI memiliki sebutan Sinuhun Bangun Tapa karena beliau sering melakukan meditasi atau tapa brata. Sri Suhunan Pakubuwono VI lahir dengan nama asli Raden Masapardan di Surakarta pada tanggal 26 April 1807. Dia merupakan keturunan dari Suhunan Pakubuwono V dengan istrinya Raden Sosrokusumo yang memiliki darah keturunan dari Juru Mardani. Meskipun bukan dari anak ratu, Pakubuwono VI dapat diangkat menjadi raja setelah ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 1923 memberikan wasiat agar Pakubuwono VI diangkat menjadi raja Kerajaan Surakarta. Pakubuwono VI pun resmi naik tahta pada tanggal 15 September 1823 pada waktu Pakubuwono VI memerintah baik Kerajaan Surakarta maupun Yogyakarta sedang menghadapi masa suram. Pengaruh Belanda di kedua kerajaan tersebut sudah sangat besar. Bahkan dalam pengangkatan raja, Belanda turut menentukan wilayah kerajaan semakin sempit. Banyak daerah yang diambil dan diperintah langsung oleh Belanda. Selain itu, dikeluarkan pula peraturan tata tertib yang sangat merendahkan martabat raja-raja. Para bangsawan diadu domba sehingga dalam istana timbul golongan yang pro dan golongan yang anti Belanda. Sementara itu, rakyat semakin sengsara. Akibatnya, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta terjadi kegelisahan umum. Pada tahun 1825, meletus perang yang dipimpin oleh Diponegoro, seorang pangeran Yogyakarta. Perang itu dikenal dengan nama Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Pakubuwono VI sudah bersiap-siap menggabungkan diri dengan Diponegoro, namun tak dapat terlaksana sebab Panglima Tentara Hindia Belanda Jenderal de Kock dengan cepat tiba di Surakarta. Karena itu, ia terpaksa bersikap pasif, bahkan dipaksa mengirim pasukan untuk membantu Belanda memerangi Diponegoro. Setelah Perang Jawa berakhir, Belanda memberikan tekanan yang cukup berat terhadap Pakubuwono VI. Dia dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi penyerahan beberapa daerah kepada Belanda. Dia menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut dan membuat jengkel Belanda. Karena tekanan semakin berat, pada tanggal 6 Juni 1830, Pakubuwono VI meninggalkan istana dan pergi ke Imogiri mengunjungi makam nenek moyangnya. Mengetahui hal ini, pemerintah Belanda justru menuduhnya sedang menyiapkan pemberontakan, lalu ditangkap dan dibuang ke Ambon. Pakubuwono VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat bersiar di laut pada tahun 1957. Jasad Pakubuwono VI dipindahkan dari Ambon ke Istana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga raja keturunan Mataram. Sri Suhunan Pakubuwono VI sendiri telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964. Barusan ini, pada saat makamnya digali, ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis Jenderal TNI Pangeran Haryo Wijatikusumo atau putra dari Pakubuwono X, lubang tersebut seukuran peluru senapan Barker rifle. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwono VI jelas bukan mati karena bunuh diri, apalagi kecelakaan saat bersiar. Raja Surakarta yang anti penjajahan ini diperkirakan mati dibunuh dengan cara ditembak pada bagian dahi. Informasi yang saya dapatkan hanya itu saja. Terima kasih dan maaf apabila salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sing sing.